Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, rahimakumullah. Pengajian kita siang ini membahas dua istilah yang merupakan larangan Allah. Pertama, musyrif. Kedua, mubazir. Kata musyrif itu mungkin kurang populer karena dikalahkan popularisasinya oleh mubazir. Sebenarnya ada perbedaan sedikit antara musyrif dan mubazir. Musyrif itu orang yang melakukan israf. Kalau mubazir, orang yang melakukan tabzir. Israf dan tabzir itu dilarang. Orang muslim jangan melakukan. Lalu musyrif itu bila jumlahnya banyak maka disebut dengan musyrifun. Kalau orang mubazir disebut dengan mubazirun. Orang mubazir banyak, orang musyrif banyak. Kalau musyrif itu melaksanakan israf. Dalam bahasa kita, orang itu suka makan berlebihan, ambil makanan banyak-banyak sehingga tidak talok mabian. Karena tidak talok mabian, maka dibuanglah makanan itu dan tidak talok mabian itu. Namanya siso. Maka sisa yang terbuang bagi Allah jadi persoalan. Bagi awak mungkin tidak jadi persoalan. Karena biasa aja, banyak orang yang melakukan seperti itu. Apalagi beralik pesta. Itu israf banyak terjadi. Diambil ayam 2 karek, habis 1,5. Nah, setengah dibuang. Tak tahu mabian lah. Mana encak dak pak? Kalau ceknya kawak lah. Pada mutah lo dan duklah makannya, encak lah dan tinggal. Dan tinggal tu namanya membuang makanan. Membuang makanan itulah yang tergolong pada israf, maka orangnya menjadi musyrif. Yang kedua, mubazir. Mubazirun berasal dari kata tabzir. Orangnya berlebihan dalam berbelanja, mengeluarkan uang, mengeluarkan harta untuk hal yang tidak berguna. Nyak di Bali, ko di Bali, nyak di Bali, guna ndak ada. Hanya untuk memanu-manuan lamari. Itu namanya tabzir. Orang yang berlebihan dalam mengambil makanan, akhirnya makanannya dibuang karena ada habis, dilarang oleh Allah. Begitu juga orang yang berlebihan dalam berbelanja, akhirnya belanjaannya tidak bermanfaat, itu juga dilarang oleh Allah. Sekarang kita lihat apa ayat yang melarangnya.
Surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus untuk pergi ke masjid. Dan yang ini, wa kulu washrabu, dan makanlah sesudah itu dan minumlah sesudah itu, tapi tidak boleh berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang berlebih-lebihan dalam mengambil makanan. Ini ayat 31 surat Al-A'raf. Jelas-jelas larangannya. Dan itu dari Al-Quran. Jelas larangannya dan itu dari Al-Quran. Sering kita menyepelekan itu. Bagaimana kalau orang menyepelekan larangan? Orang yang menyepelekan larangan disebut dengan fahsya. Jadi kalau ada larangan Allah disepelekannya saja, itu disebut dengan fahsya. Bagaimana mengobati fahsya? Mengobati fahsya dengan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya. Sesungguhnya salat itu dapat melarang Anda atau mencegah Anda dari fahsya, yaitu menyepelekan larangan. Kalau seandainya salat sudah, tapi larangan disepelekannya juga, itu artinya salatnya belum berpengaruh. Belum ada pengaruh salat terhadap tingkah pola makan. Kok makan kok dikaji lo dalam agama Islam lo. Agama lain malu ngaji makan. Bagi Islam seluruh kehidupan manusia perlu. Jangankan makan, tidur saja diurus. Apalagi makan. Itu tentang tusrifu. Sekarang untuk mubazir, tabzirina. Dalam surat Al-Isra ayat 27, Allah berfirman begini. Innal mubazirina ikhwanus syayatin wa kanna syaitanu li rabbih kafura. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 27, sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu, siapa tuh yang mubazir? Orang yang belanja tidak bermanfaat, menyumbang tidak ada manfaatnya. Ada acara pesta anak nagari lah misalnya, lalu satu nyumbang, gadang lo tuh, ini tidak ada manfaatnya ini. Lalu berbelanja mengeluarkan harta untuk yang tidak bermanfaat, itu disebut dengan mubazir. Sesungguhnya mubazir itu ikhwanus syayatin. Orang yang mubazir ditemankan dengan setan. Sesungguhnya setan itu adalah sangat engkar pada Allah Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa sikap kita? Kita mesti berusaha sekuat tenaga memperhatikan larangan itu jangan terkerjakan. Apa gunanya? Supaya sholat kita ada pengaruhnya terhadap hidup kita. Artinya sholat bermanfaat untuk memperbaiki sikap, yaitu tidak mau menyepelekan larangan Allah. Kalau Allah melarang kita tidak berlebihan dalam mengambil makanan, ya kita tidak berlebihan mengambil makanan. Kalau Allah melarang kita untuk berbelanja yang tidak berguna, kita berhenti berbelanja yang tidak berguna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.